Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Habis ini kitabnya bagiin. Oh iya. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga pada saat ini kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul utsma pada yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa barik qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
Ta'lim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih 1 Januari tahun baru. Marilah kita sama-sama memperbaharui diri kita sendiri. Yang kita perbaharui adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaharui keimanan kita dengan banyak berzikir la ilaha illallah. Jadi iman itu kata Rasul seperti baju yang bisa usam, yang bisa kusam, yang bisa kotor. Lalu kita perbaharui, kita perbanyak la ilaha illallah, maka kita seperti mencuci baju kita. Iman kita sedang dicuci dengan banyak berzikir la ilaha illallah. Kita perbaharui amal kita, amal soleh kita perbanyak amal soleh. Syukur-syukur kalau kita bisa memperbaharui sumber keuangan, memperbaharui ekonomi dan seterusnya. Tentu lebih baik lagi hadirin sekalian. Kita perbaharui iman dan amal soleh, kita perbaharui kedekatan kita kepada Allah, lebih dekat lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kurang rajin ngaji menjadi semangat hadir di majelis taklim dan seterusnya. Kita perbaharui diri kita hadirin sekalian. Kita lanjutkan taklim kita Kitab An-Nasaihud Dunya halaman 250. Halaman 250 baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, apa kata Ibnu Abbas? La yaqbalullahu sholatam ri'in wa fi jawfihi luqmatu haramin. Begitu kata Ibnu Abbas. Allah tidak menerima sholatnya seseorang yang di dalam mulutnya ada satu suapan yang haram hadirin sekalian. Luar biasa ini hadirin sekalian. Jadi benar-benar kita ini harus mencari yang halal 100%. Semaksimal mungkin kita cari yang halal. Karena kata Ibnu Abbas, apabila ada satu suap saja, ternyata satu suapan itu dari yang haram, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan koruptor yang tiap hari makanannya makanan yang haram? Lebih enggak diterima lagi sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pencahariannya yang haram tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena satu suap saja menyebabkan sholatnya tidak diterima. Apalagi yang banyak suapan-suapan masuk yang haram ke dalam perut kita, sholatnya lebih tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik hadirin sekalian. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, "Lau shallaitum, jika kalian salat, hatta takunu kal hanaya, sehingga kalian menjadi seperti busur." Maksudnya seperti busur itu adalah salat itu kan ada ruku, ada sujud, lalu busur itu melengkung. Jadi jika kalian sholat sampai bungkuk punggung kalian, berarti sholatnya lama, berarti sholatnya banyak hadirin sekalian, seperti punggung kalian seperti busur. Wasumtum hatta takunu kal autari, dan kalian berpuasa seperti kalian menjadi seperti tongkat. Tongkat itu kan kurus. Jadi jika kalian sholatnya banyak sampai bungkuk seperti busur, lalu kurus, lalu berpuasa kurus seperti tongkat, lam yataqabbal dzalika minkum illa biwara'in hajizin. Allah tidak menerima
sholat dan puasa kalian kecuali dengan sifat waro yang sempurna. Sifat waro itu sifat menjauhi yang haram, sifat kehati-hatian menjauhi yang syubhat maupun yang haram, hadirin sekalian. Jadi kalau kita sholatnya banyak, yang haram masih dimakan, sholat kita tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi carilah yang halal, hadirin sekalian. Mencari yang halal itu mencari rezeki dengan cara berdagang. Dagangnya tidak menipu, hadirin sekalian. Atau kita bekerja lalu diberi upah, itu pun halal, hadirin sekalian. Yang haram itu jangan sampai kita menjual narkoba, hasilnya untuk makan anak-anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjual minuman keras lalu hasilnya kita untuk makan anak-anak kita, untuk diri kita, maka ibadah-ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Jadi kita betul-betul hanya mencari yang halal, hadirin sekalian. Ketika berdagang tidak menipu pembeli, ketika berdagang tidak ada riba, hadirin sekalian, maka insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak boleh berpikir begini, hadirin sekalian, oh saya masih makan yang haram nih, berarti percuma dong sholat. Nah, nggak boleh juga berpikir begitu, hadirin sekalian. Sholat aja dulu, meskipun yang haram masih dimakan. Nanti dengan sholat Allah beri hidayah sehingga kita menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita bilang percuma sholat. Nah, jangan sampai kita seperti itu, hadirin sekalian. Sholat tetap kita jalankan. Lalu setelah itu kita berusaha memperbaiki yang kita makan, hadirin sekalian. Jangan sampai sholatnya ditinggal lalu yang kita makan juga enggak diperbaiki, hadirin sekalian. Yang sudah sholat tetap sholat. Jangan sampai dengar hadis ini, satu suapan yang haram sholat enggak diterima, lalu dia memilih tidak sholat, lebih celaka lagi, hadirin sekalian. Jadi tetap sholat, hadirin sekalian. Lalu setelah itu perbaiki yang dimakan, hadirin sekalian. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu, dan dikatakan, inna fit Taurati, sesungguhnya di dalam kitab Taurat Allah berfirman ini adanya di kitab Taurat, malam yubali, barang siapa yang tidak peduli, min aina mat'amuhu, dari mana makanan yang ia peroleh, lam yubalillahu, maka Allah tidak peduli, min ayyi abwabin nari, dari pintu neraka yang mana, adkhuluhu, dia masuk, hadirin sekalian. Jadi barang siapa yang tidak peduli makanan, mau halal mau haram, yang penting dia makan, hadirin sekalian. Yang penting kaya, yang penting banyak uang. Nah, itu tidak benar, hadirin sekalian. Orang Islam itu yang penting diridhoi oleh Allah. Orang Islam itu yang penting yang halal, hadirin sekalian. Orang itu yang penting makanannya terjaga dari yang haram, hadirin sekalian. Kalau tidak demikian kita sama dengan binatang, hadirin sekalian. Karena hewan atau binatang mau makanan apa saja dia makan. Nah, manusia tidak seperti itu, hadirin sekalian. Maka mencari makanan yang halal itu adalah suatu kewajiban. Kalau tidak peduli makanannya yang halal atau yang haram, Allah tidak peduli, dia masuk neraka lewat pintu mana, hadirin sekalian. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, masalul ladzi yunfiqu fi ta'atillahi minal harami, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk ketaatan pada Allah
hartanya dari cara yang haram, mathalul ladzi yaghsilu saubal mutanajjisa bil bauli, seperti orang yang mencuci baju yang terkena najis dengan air kencing. Hadirin sekalian, artinya bajunya tetap kotor. Ada orang berinfak dengan yang haram, maka dia infaknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi infaknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sufyan Ats-Tsauri, seperti orang yang mencuci baju yang terkena najis dengan air kencing. Hadirin sekalian, kita nyuci baju kan biar bersih. Hadirin sekalian, nyucinya pakai air kencing, maka tidak bisa bersih dan tetap najis. Hadirin sekalian, tidak bisa bersih, tidak bisa suci, dan tetap najis. Hadirin sekalian, artinya orang yang berinfak untuk jalan Allah tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan ada koruptor itu nyantunin anak yatim. Dia mikirnya kalau saya nyantunin anak yatim mungkin korupsi saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pikiran yang keliru. Hadirin sekalian, yang benar adalah menyantuni anak yatim harus uangnya halal. Hadirin sekalian, kalau menyantuni anak yatim dengan cara uang yang haram tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tetap berdosa. Hadirin sekalian, lalu gimana anak yatimnya yang diberikan uang buat anak yatimnya halal? Hadirin sekalian, kan nggak tahu itu sumbernya dari mana. Jadi kalau tidak tahu sumbernya dari mana, ketidaktahuan menyebabkan halal. Hadirin sekalian, kita dikasih uang sama orang yang kita kenal, dikasih uang, udah terima saja. Hadirin sekalian, kita husnuzon halal. Hadirin sekalian, tapi kalau kita nanya ternyata dari menang judi misalkan, jadi nggak boleh. Hadirin sekalian, ketika tahu kita tolak. Hadirin sekalian, ketika nggak tahu husnuzon. Hadirin sekalian, halal. Hadirin sekalian, tapi kalau kita tahu maka kita tolak. Hadirin sekalian, intaha, selesai perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Wa dzalika la yadhuru saubu walakinnahu yazidu fi najasatihi. Penjelasan perkataan Imam Tsauri yang demikian itu, bajunya tidak bisa suci tetapi akan bertambah najisnya. Jadi mencuci baju dengan air kencing maka tidak menyebabkan baju itu suci dan bersih, tetapi makin bertambah najisnya. Menginfakkan di jalan Allah dari yang haram, bertambah-tambah dosanya. Hadirin sekalian, dia sedang mengejek Allah. Hadirin sekalian, dia sedang mengejek Allah, berinfak, bersedekah, tapi dari yang haram, bukan diampuni oleh Allah, tetapi malah orang tersebut mendapatkan keburukan dosa yang lebih besar lagi. Hadirin sekalian, lalu caranya gimana? Ya udah, kembalikan sesuai yang haknya. Koruptor kembalikan kepada kas negara atau kepada rakyat. Orang yang pernah menipu, kembalikan uang hasil tipuannya kepada orang yang pernah ditipu. Orang yang pernah mencuri, kembalikan hasil curiannya kepada yang dicuri. Selesai. Hadirin sekalian, kalau orangnya udah nggak ada, nah itu baru kita cari ahli warisnya. Ahli warisnya udah nggak ada, nah langkah terakhir adalah disedekahkan kepada fakir miskin. Hadirin sekalian, diinfakkan juga kemana saja dengan niat pahalanya diberikan kepada orang tersebut. Hadirin sekalian, itu langkah terakhir. Hadirin sekalian, wa qala Ibnul Mubarak, seorang ulama bernama Ibnul Mubarak berkata, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, rudda dirhamin min syubhatin ahabba ilallahi minat tasadduqi bimi'ati alfi dirhamin. Kata Ibnul Mubarak, menolak 1 dirham
dari yang subhat, atau dari yang haram lebih dicintai oleh Allah daripada bersedekah 100.000 dirham dan 100.000 dirham dan 100.000 dirham. Wa mi'atu alfin hatta ada situ mi'ati alfin. Dia menyebutkan sampai 6 kali sehingga 600.000 dirham, hadirin sekalian. Jadi menolak 1 dirham dari yang subhat itu lebih utama, lebih dicintai oleh Allah daripada kita infak 1.000 dirham, hadirin sekalian, daripada kita infak 100.000 dirham, hadirin sekalian. Jadi kita banyak berinfak tapi dari yang haram maka tetap tidak diridhoi oleh Allah. Jadi kita menjaga diri kita dari yang haram jauh lebih dicintai oleh Allah daripada kita kelihatan pemurah lalu kita beramal padahal amal itu dari yang haram yang tidak diridhoi oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Maka kita benar-benar menjaga perut kita dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cari rizki yang halal, banyak rizki yang halal. Tapi kalau orang sudah bermakan makanan yang haram itu jadi energi. Energi itu ke seluruh tubuh, ada yang ke tangan, ada yang ke mata, ada yang ke kaki, ada yang ke telinga, ada yang ke pemikiran, ada yang ke otak, hadirin sekalian. Lalu dia makan yang haram, timbul keinginan berpikir yang haram lagi, makan lagi berpikir yang haram lagi, yang dimakan banyak yang haramnya, pikiran-pikiran yang haram, melakukan yang haram itu muncul, hadirin sekalian. Nanti korupsi apalagi ya yang bisa dijadikan makanan buat kita, nanti korupsi apalagi pikirannya begitu, karena uang yang haram itu masuk ke dalam seluruh tubuh, diantaranya otak, dan otak itu berpikir yang haram, hadirin sekalian. Maka kalau kita mencari yang halal, pikiran kita jernih, hadirin sekalian. Pikiran kita hanya memikirkan keridhaan Allah. Yang penting Allah ridho. Jangan yang penting banyak duit, tapi yang penting diridhoi oleh Allah. Jadi pikiran kita jernih, pikiran kita bersih, inginnya ibadah kepada Allah, inginnya taat kepada Allah, inginnya bisa memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Jadi jangan kita berpikir kita umat Islam harus kaya. Pikiran itu ya boleh-boleh aja, umat Islam harus kaya, tetapi kaya dari yang halal, hadirin sekalian, kaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita umat Islam harus kaya. Ya, dari mananya dulu, hadirin sekalian, ditambah, hadirin sekalian. Jangan kalau kita kaya kan bisa bersedekah, iya bisa bersedekah, tapi kalau kayanya dari yang haram tetap sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Jadi berpikir untuk kaya boleh, berpikir untuk banyak uang boleh, berpikir untuk menyumbang boleh, dan itu malah bagus, hadirin sekalian. Tetapi ada rambu-rambu di dalam agama kita, yaitu memikirkan yang halal, hadirin sekalian. Wa qala Sahlu bin Abdullah At-Tustari, Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, man akalal haram, barang siapa yang makan makanan yang haram, asad jawarihuhu, maka anggota tubuhnya telah bermaksiat kepada Allah. Sya'a am aba, menghendaki atau tidak menghendaki. Jadi orang yang makan makanan yang haram itu anggota tubuhnya sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena makanan itu akan menjadi energi. Energi itu menjalar ke seluruh tubuh. Menjalar ke seluruh tubuh yang menyebabkan apapun yang dilakukannya tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangankan perbuatan baiknya, jadi jangankan perbuatan
maksiatnya, perbuatan baiknya pun jadi dosa. Dia beramal sedekah dari yang haram, sedekahnya nggak diterima. Dia sholat dari energinya dari yang haram, sholatnya nggak diterima. Jadi apapun menjadi tidak diterima oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, berarti ini sangat penting hadirin sekalian. Sebelum kita berpikir menambah amal ibadah, sebelum kita berpikir memperbaiki hal-hal yang lain, ada yang lebih penting, berpikir memikirkan yang kita makan sehari-hari. Hadirin sekalian, alima aulam ya'lam, mengetahui atau tidak mengetahui. Jadi mengetahui itu berarti ayahnya yang memberikan makanan. Ayahnya itu tahu ini keluarga ini dari yang halal apa dari yang haram. Anaknya kan yang dikasih makan nggak tahu. Anaknya nggak dosa. Hadirin sekalian, anaknya dikasih makan yang haram tidak dosa, tetapi berpengaruh kepada pemikiran dan kesolehan anak tersebut. Ada anak yang dikasih tahu guru nggak pernah dengar, nggak mau dengar. Hadirin sekalian, ada anak yang bandelnya luar biasa. Nah, itu diantaranya adalah bisa jadi penyebabnya, kemungkinan penyebabnya orang tuanya tidak memperhatikan kehalalan dan keharaman yang ia makan, yang keluarganya makan. Hadirin sekalian, jadi meskipun anaknya yang dikasih makan itu tidak dosa karena tidak tahu, tapi tetap berpengaruh. Hadirin sekalian, anak dididik sulit bukan main. Hadirin sekalian, nah orang tua itu introspeksi, ini kenapa anak seperti ini. Hadirin sekalian, diomelin guru sudah, diomelin orang tua sudah, dihukum sudah. Sekarang kalau dihukum itu gurunya yang kena sanksi. Hadirin sekalian, luar biasa zaman sekarang itu. Hadirin sekalian, ada guru yang menampar muridnya karena merokok. Merokok itu udah salah. Di ruang di sekolah ngerokok itu udah salah, ditampar. Gurunya yang diproses hukum. Hadirin sekalian, luar biasa kondisi sekarang. Udah banyak kejadian-kejadian yang guru itu diproses hukum karena penegakan disiplin. Zaman dulu nggak ada. Hadirin sekalian, zaman dulu yang saleh yang muridnya. Hadirin sekalian, zaman sekarang itu udah luar biasa. Hadirin sekalian, udah diputar balikan sedemikian rupa. Hadirin sekalian, akhirnya guru banyak yang anak orang ini ngapain pusing-pusing, nanti kena jerat hukum, mendingan udah terserah deh. Nah, akhirnya kan seperti itu. Hadirin sekalian, cari aman. Hadirin sekalian, tapi banyak guru-guru itu tidak seperti itu. Hadirin sekalian, banyak yang tetap teguh, cuma tetap menjaga jangan sampai diproses hukum. Hadirin sekalian, tetap guru-guru banyak yang luar biasa, tetap dinasihati, tetap dibimbing, meskipun lalu dia tetap menjaga ini jangan sampai kena pasal hukum. Hadirin sekalian, nah kalau misalkan guru-guru mikirnya anak orang ini ngapain pikir macam-macam, ntar kita yang dipenjara gara-gara mendisiplinkan, kan negeri bisa kacau. Hadirin sekalian, banyak yang nggak soleh. Hadirin sekalian, luar biasa kondisi sekarang ini. Hadirin sekalian, ya, jadi kalau ada anak kita dihukum guru itu udah nggak usah lapor. Hadirin sekalian, kalau perlu tambahin, kamu diapain sama guru, ini tambahin jewer. Hadirin sekalian, ya, jadi kurang lebih seperti itu. Hadirin sekalian, jadi makanan itu meskipun tidak tahu tetap berpengaruh kepada akhlak orang tersebut. Hadirin sekalian, begitu juga orang yang diberi, orang yang dikasih duit. Orang dikasih duit, lalu dia nggak tahu kalau uang itu haram. Hadirin sekalian, dia nggak dosa, namanya nggak tahu, tapi tetap berpengaruh. Hadirin sekalian, berpengaruh kepada kesolehan orang itu, kepada ibadah orang tersebut. Yang betul kan dia harus lebih hati-hati, dia ngasih orangnya benar apa enggak. Misalkan penjudi ngasih udah jelas, kita tolak. Hadirin sekalian, tolak dengan halus. Hadirin sekalian, jadi tetap berpengaruh meskipun kita tidak tahu kalau uang itu haram. Hadirin sekalian,
Wa man akalal halal, barang siapa yang makan makanan yang halal, atau al-jawarihuhu, anggota tubuhnya taat pada Allah Subhanahu wa taala, wa waffaqa lil khairat, dan mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hadirin sekalian, jadi orang yang makan makanan yang halal maka akan menyebabkan orang tersebut mendapatkan hidayah untuk ingin taat lagi pada Allah, untuk bisa beribadah lebih khusyuk lagi, untuk bisa bermanfaat lagi buat orang lain. Jadi pikirannya adalah pikiran ingin melakukan kebaikan-kebaikan yang disebabkan dari yang ia makan makanan yang halal. Hadirin sekalian, jadi orang yang makan makanan yang halal, dia sedang taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan mencari yang halal itu pahalanya besar. Hadirin sekalian, lebih besar daripada kita bersedekah. Hadirin sekalian, sedikit lagi, wa kana salafu rahimahullahu taala yaqulun, para salafus sholih rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, mereka berkata, kul, makanlah, masyita, apa saja yang kamu kehendaki, famisluhu ta'mal, seperti itulah kamu beramal. Selesai sudah perkataan salafus sholih. Jadi makanlah yang halal, kamu akan berpikir yang haram. Makanlah yang kamu kehendaki, maka seperti itulah kamu jadinya. Makanan yang haram menyebabkan kita banyak bermaksiat pada Allah. Makanan yang halal menyebabkan kita makin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.